sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih ada saat bagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan yang besar milik kita. Haleluya. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk memuji Tuhan, permuliakan Tuhan. Besar dan ajaib karya. Besar dan ajaiblah karyamu, indah benarlah jalanmu.
Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh Tuhan datang di hadirat-Mu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berjalannya ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Bila Kau turut campur tangan memberkati, bila semuanya dalam berjalan dengan baik. Kami semua umat-umat ketebus-Mu, baik yang ada di tempat ini Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing, yang Kau turut campur tangan memberkati hidup kami. Biarlah kami merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk lebih lagi memuji Engkau dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan untuk Bapak Saudara sekalian yang masih tetap bersukacita menambahkan tangannya. Yang hadir masing-masing mungkin bisa menambahkan tangannya juga ya. Puji Tuhan. Kita terus mempermuliakan nama Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Saya ajak semua bangkit berdiri. Mungkin yang di rumah masing-masing bisa bangkit berdiri juga, silahkan. Kita terus memuji Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar
mungkin yang masih kuat kita berdiri, yang tidak kuat silahkan untuk kembali. Kita terus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Inilah hidupku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu.
sore hari ini kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian kami menjadi persembahan yang berkenan terhadap Tuhan. Terima kasih ke kesempatan yang indah ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kami semua umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkati kami semua. Berbicaralah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah-rumah. Kembali kita menikmati firman Tuhan. Bersyukur kalau kita bisa berbakti bersama-sama. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan bahwa saya akan berbicara tentang mahkota. Ya, tapi penjelasan tentang mahkota ini cukup banyak sehingga tadi pagi hanya baru tentang awalnya saja. Sore hari ini saya akan lanjutkan. Jadi yang di rumah-rumah boleh mengikuti kembali. Saudara kalau mau mengikuti dari awal mungkin juga bisa kembali lihat di YouTube ya, atau di Instagram. Nah, puji Tuhan, Alkitab berbicara tentang mahkota itu ada 3 jenis secara secara garis besar. Jadi secara garis besarnya ada 3 jenis mahkota. Pertama itu ya mahkota secara duniawi, hasil pertandingan ya, hasil pertandingan itu namanya stepanoo dalam bahasa Greka ya, stepanoo. Nanti di Warta Jemaat akan muncul tulisan-tulisan dalam bahasa aslinya ya. Di khotbah ini saudara cukup dengar saja, tapi nanti saudara semua dapat Warta Jemaat ya. Nah, stepanoo ini artinya mahkota kemenangan sebagai hasil dari pertandingan-pertandingan. Coba tampilkan 2 Timotius pasal 2 ayat 5. 2 Timotius 2 ayat 5. Di sana dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota ya, mahkota olahragawan ya sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi ini ada mahkota stepanoo ya. Yang kedua ada diadema. Diadema ini saudara simbol kekuasaan atau martabat satu kerajaan, kerajaan, kekaisaran atau lain-lain ya. Termasuk juga presiden seperti itu, ada lambang kekuasaannya. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3, Wahyu 12 ayat 3, di situ kita lihat tentang kekuasaan ya, kekuasaan daripada naga yang merah, iblis ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lidah dan dan lihatlah ya, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, kepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi 7 mahkota saudara, bukan cuma satu. Ini naga merah. Di dalam ayatnya yang pasal ke-13 muncul juga saudara, pasal 13 ayatnya yang pertama. Maka tampaklah dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Jadi saudara, kita lihat iblis, setan, antikris, mereka semua juga punya tanduk, punya tanduk juga ya, punya mahkota, ya punya kekuasaan. Tuhan memang beri kekuasaan kepada iblis,
ya, setan, antikris, Tuhan kasih semuanya. Tetapi Tuhan juga punya. Pasal 19 ayat 11 dan 12 kitab Wahyu, pasal 19. Kita lihat di sini Tuhan Yesus dia menunggang kuda putih, ya. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan daripadanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Jadi di dalam ayatnya yang ke-11 itu dia berbicara tentang Tuhan Yesus, namanya coba pasal 11 ayat 11 belum ditampilkan sama kamu. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Itulah Tuhan Yesus, saudara. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuhan Yesus juga pakai mahkota, ya, banyak mahkota di kepalanya. Kekuasaan, lambang kekuasaan. Dia raja di atas segala raja. Jadi ada 3 yang terakhir itu mahkota Stefano, ya. Kalau tadi Stefano, sekarang Stefano. Stefano ini mahkota kemenangan sebagai hadiah atau sebagai penghargaan. Nah, inilah yang ketiga ini yang saya akan bahas, saudara. Saya tidak bahas tentang mahkota dari hasil pertandingan-pertandingan iman, pertandingan lahiriah, tapi begitu juga dengan simbol-simbol dari kerajaan-kerajaan itu. Dalam perjanjian baru, perjanjian lama banyak raja-raja yang berkuasa, termasuk juga antikris, nabi palsu, iblis, setan. Tapi Tuhan Yesus, raja di atas segala raja, dia juga pakai mahkota. Nah, saudara, Stefano ini berbicara tentang hasil dari pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, ini nanti kita bisa lihat pada waktu Tuhan menghakimi, ya, orang-orang percaya masuk ke kursi pengadilan Kristus, ya. Bukan penghakiman, tetapi kursi pengadilannya. 2 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Coba kita baca ini. Ini tentang kursi pengadilan Kristus. Disinilah ditentukan mahkota-mahkota itu, ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 9 dan 10 katakan begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini semua orang akan menghadap kursi pengadilan Kristus. Nah, ini khusus di dalam bahasa aslinya digunakan kata bema, ya. Jadi bematos tau Kristo. Jadi kursi pengadilan Kristus, ya. Kursi pengadilan Kristus ini yang disebut bema itu tadi bukan untuk semua orang, bukan untuk semua orang-orang yang orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi untuk orang-orang yang di dalam Tuhan, ya. Jadi saudara, setelah masa tribulasi atau 3,5 tahun aniaya, walaupun dalam aniaya ini, tribulasi ini ada beberapa tafsiran, ada juga yang percaya 7 tahun aniaya, tapi Alkitab banyak. Minggu lalu saya sudah sampaikan ayat-ayat, ada 1 masa, 2 masa, setengah masa, ada harinya, ada bulannya, ada tahunnya. Jadi semuanya menjurus kepada 3,5 tahun aniaya. Tapi saudara, akhir dari 3,5 tahun aniaya itu, tribulasi ini, ada perang yang disebut perang Harmagedon. Alkitab mencatat itu di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16. Begitu juga saudara, dalam pasal 19 ayat 20, kekalahan dari antikris dan nabi palsu. Mereka kalah dalam perang dengan Tuhan Yesus, dan kemudian mereka langsung dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala dengan belerang, ya. Jadi antikris dan nabi palsu.
Beda dengan iblis dan setan. Iblis dan setan atau naga merah tadi, saudara, itu mereka dimasukkan ke dalam lubang yang tidak terduga atau dikurung selama 1000 tahun. Itu yang disebut dengan masa 1000 tahun damai. Ya, setelah itu baru dilepas. Nanti ada perang Gog Magog itu di akhir 1000 tahun damai itu. Lalu disitulah nanti kiamat, iblis dan setan ini saudara dimasukkan ke dalam dapur api di sana, ya. Jadi baru langit dan bumi hancur, langit dan bumi baru turun dari surga. Disitulah kita tinggal bersama-sama. Nah, saudara, Wahyu pasal 20 ayat 4, di situ Yohanes melihat bahwa ada tahta dengan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, ini orang-orang yang percaya tadi, saudara. Juga jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Ya, jadi orang-orang yang mati sakit, ya, itu mereka juga mendapat tempat istimewa nanti, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Mereka juga dapat mahkota-mahkota, ya. Jadi yang tidak menyembah patung antikristus dan tidak menerima tanda 66 di dahi dan di tangannya. Jadi saudara, orang-orang yang tidak menyembah patung antikris dalam periode 3,5 tahun itu, orang-orang yang tidak mempunyai tanda 666 di dahi dan di tangannya, merekalah yang akan nanti memerintah bersama dengan Kristus, ya. Jadi ada juga orang-orang yang di sana nanti waktu zaman antikris itu ada juga orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya. Kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan itu bahwa benih perempuan yang tertinggal, ya, benih perempuan yang tertinggal. Jadi mereka juga bisa selamat, tapi dengan kekuatan sendiri tentu, dengan ya mati syahid juga. Nah, saudara, mahkota yang disediakan bagi orang-orang diselamatkan ini, saudara, yaitu orang-orang yang ada beberapa nanti, yaitulah yang Stefano tadi, ya. Jadi ada beberapa mahkota. Nah, pada sore hari ini, sebelum saya masuk ke itu, perlu saudara kita lihat satu ayat lagi, dan 2 ayat di dalam 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Jadi orang-orang Kristen, coba 1 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Jika pekerjaan mereka dibangun, pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, ini saudara, upah termasuk mahkota. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini bema tadi, saudara. Kursi pengadilan Kristus itu seperti itu. Jadi bukan untuk dimasukkan ke neraka, ya, tetapi tidak menerima mahkota, menderita kerugian, walaupun diselamatkan, tetapi seperti melewati api, ya. Jadi itulah kehidupan orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak mendapatkan mahkota. Jadi saudara, betapa perlunya kita berjuang setelah kita percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Kita berbuat baik, kita melakukan sesuatu pekerjaan Allah, kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kalau tidak, saudara, ya ini menderita kerugian, terbakar, ya, apa yang dikerjakan tadi terbakar, dan memang selamat, tapi seperti melewatin api, ya. Jadi saudara, setelah saudara dan saya percaya, keselamatan kita bukan hasil usaha kita. Pekerjaan kita, tadi pagi saya sudah bacakan ayat-ayat itu. Pekerjaan keselamatan kita sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Dia pakai mahkota duri, ya, mahkota duri akan tinon Stepanon, itu mahkota duri. Tuhan Yesus pakai mahkota duri menghancurkan kutuk supaya saudara dan saya boleh mendapatkan mahkota yang bermacam-macam.
Dan mahkota yang saudara dan saya perebutkan itu banyak. Nah, inilah yang kita akan lihat pada sore hari ini, saudara. Nah, sekarang pertama saya sampaikan, cuma ada 2 saja waktunya yang cukup ini, dilanjutkan lagi nanti minggu depan ya. Pertama, mahkota abadi, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 1 Korintus pasal 5 ya, ayat 20 pasal 9, 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27 ya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian di dalam pertandingan. Saudara dan saya terlibat dalam pertandingan iman ya. Pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini tadi Stefanoo ya, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, Stefanoo itu mahkota duniawi. Nah, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya ya, seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang di rumah maupun di tempat ini, kita lihat Paulus dia mengatakan bahwa mendapatkan mahkota abadi ya, itu aparton Stepanon ya, aparton Stepanon itu mahkota abadi. Nah, saudara, mahkota ini didapat apabila kita menguasai tubuh kita, melatih tubuh kita ini sepenuhnya, diri kita dilatih, dikuasai sepenuhnya, kemudian kita memberitakan Injil. Nah, tidak gampang melatih tubuh ini sepenuhnya, saudara. Saya selalu sampaikan bahwa setiap ayat dalam Alkitab saya tulis selalu 1 Korintus 9 ayat 27 ini, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan sampai aku yang memberitakan Injil, jangan sampai aku terbuang ya. Jadi kita kalau sudah percaya kepada Tuhan, kita juga melayani Tuhan, kita juga sudah menerima keselamatan dari Tuhan, jangan sampai nggak masuk surga. Amin. Amin. Pastikan hidup kita itu sudah, kalau kita sudah ditebus, tadi pagi saya sudah katakan bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dijadikan lahir baru, kita dibaptis, kita dipersatukan dengan kematian, kebangkitan, penguburan, kebangkitan Kristus. Saudara dan saya sudah dikuduskan, walaupun kita tidak tinggal di kota kudus, tapi kita orang-orang kudus. Ya, kita dibenarkan, kita sudah dibenarkan oleh pengorbanan Yesus dan sudah dijadikan anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Kita berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang setia sampai ke akhir. Ya, itu penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, melatih tubuh dan menguasainya sepenuhnya. Saudara, melatih tubuh itu untuk dalam Tuhan itu nggak gampang. Ibu-ibu bekerja di dapur itu dari pagi sampai siang, sampai berapa jam? 8 jam. Bapak-bapak bekerja di toko, di perusahaan 8 jam bisa. Non stop bisa. Saya ingin tanya, bisa berdoa 2 jam? 2 jam susah, sudah. Berdoa 1 jam saja susah. Tapi kalau sudah berdoa 2 jam, 3 jam, lebih susah lagi, sudah. Kerja nggak susah, padahal kerja itu capek. Berdoa nggak capek. Tapi bisa nggak melatih tubuh ini berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh? Itu melatih tubuh, saudara. Bisa nggak saudara dan saya ya bersukacita senantiasa, melatih tubuh dalam keadaan susah. Tuh Paulus bilang, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Wah, masalah-masalah berat seperti itu, waduh, kita. Nah, saudara, susah untuk melatih tubuh ini bisa bersukacita. Senang, hati yang senang adalah obat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pada saat kita sakit, kita kadang-kadang lebih senang cari obat kan, tapi hati yang senang itu saja obat yang manjur. Nah, saudara-saudara,
Kalau kita ya membaca buku-buku cerita mungkin senang, atau HP berjam-jam bisa. Tapi coba baca firman Tuhan, ya, bisa nggak melatih tubuh ini? Saudara, kepada hal-hal yang rohani memang lebih sebenarnya lebih gampang, tetapi lebih sulit dilakukan karena ya itu tadi, ya, membosankan kadang-kadang kita rasa. Padahal sebenarnya saudara, kalau kita sudah jatuh terjebak di dalam sukacita, ya, di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa, apalagi kalau sudah nikmati hadirat Tuhan, bisa berjam-jam nggak terasa, ya. Tapi saudara, untuk kesana itu susah. Itu sebabnya kita perlu melatih tubuh kita, ya, menguasainya sepenuhnya. Baru kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Dan kemudian yang satu lagi saudara, ibadah itu berguna, ya, baik untuk hal-hal lahiriah dan juga rohani. Tapi banyak orang yang juga susah mau diajak kebaktian, ya, padahal berguna untuk hal-hal lahiriah dan untuk hal-hal yang kekal, ibadah. Nah saudara, kok bisa berguna bagi untuk hal-hal yang lahiriah? Pada saat saudara berbakti, saudara sudah dalam keadaan siap, ya, secara lahiriah saja sudah siap, mandi, bersih, segar, ya, berbakti, tenang waktu duduk dengar firman Tuhan. Tadinya sibuk, tapi sekarang secara lahiriah saja saudara sudah disegarkan, memuji Tuhan dengan sukacita. Itu ada tambah sehat tubuh ini saudara. Nyanyi memuji Tuhan, walaupun suara kita nggak bagus, tetapi kalau kita bersama-sama memuji Tuhan, keluar juga suaranya. Amin. Saudara, belum lagi kalau ibadah itu mendatangkan kekekalan, belum lagi mendatangkan berkat, belum lagi menerima janji-janji Tuhan, belum lagi mengalami mujizat-mujizat, sebab Allah campur tangan di dalam segala hal pada saat kita beribadah kepada Dia. Melatih tubuh untuk beribadah, melatih tubuh untuk firman Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan oleh Paulus, supaya mendapatkan mahkota abadi itu, dia memberitakan firman Tuhan. Aku memberitakan firman Tuhan, supaya jangan sampai aku yang memberitakan firman Tuhan jangan sampai terbuang, dia katakan. Saudara, firman Tuhan itu memberikan keselamatan. Kalau kita beritakan firman Tuhan, mungkin ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Saudara bawa dia dari tadi jalan menuju ke neraka, sekarang dia dibawa menuju ke surga. Tidak heran saudara dapat mahkota, karena upah pelayanan kita membawa jiwa-jiwa. Beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, dikatakan oleh Paulus. Baik atau enggak baik waktunya, beritakan firman itu. Wah, itu melatih tubuh untuk memberitakan firman, enggak gampang. Saudara, saya mempersiapkan bahan-bahan khotbah saja juga enggak gampang. Saya harus buka sana, buka sini, buka sana. Kadang-kadang tengah malam cari lagi, pas muncul di pikiran ini yang harus disampaikan. Lari ke perpustakaan, cari, ambil. Nah, saudara, enggak gampang melatih tubuh untuk bisa memberitakan firman. Ya, belajar dari firman itu. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, apa yang kita beritakan? Saudara perlu melatih tubuh untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Ya, saya sudah terlalu lama di sini. Lanjut ke yang kedua, mahkota kebenaran. Ya, di kayu Sunes Stepanos. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Coba 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya, Paulus katakan, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8-nya saudara, dan bagiku, ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
orang yang merindukan kedatangannya. Saudara dan saya juga berhak menerima mahkota ini, saudara, mahkota kebenaran. Amin. Kita perebutkan mahkota ini, perebutkan mahkota kebenaran ini. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran ini? Kita harus mengakhiri pertandingan dengan baik, ya, pertandingan yang benar, pertandingan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Apakah pertandingan itu, saudara dan saya harus hidup menjadi berkat, menjadi terang, ya, menjadi garam, hidup benar, hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, bukan seperti Kristen kapal selam katanya. Kristen sebentar hilang, sebentar muncul, seperti itu. Tuhan mau kita konsisten, ya. Itu pertandingan yang benar, pertandingan yang baik. Dan saudara, kita perlu mencapai garis akhir. Ada goal, ada sasaran. Jangan sembarangan lari. Saya melihat di HP saya anak-anak lomba lari, apa namanya itu, tongkat itu, estafet, ya, estafet. Terus lari, satu lari kencang, ikut temannya sudah hampir mengejar, ganti apa, saudara? Si anak satu ini, pertandingan ini perempuan, saudara, dia lari terbalik. Orang harus ke sana, dia malah balik ke sana, diteriak-teriakin terus saja dia lari, saudara. Itu lari tanpa aturan, itu tidak menuju garis finish. Walaupun dia sampai di garis finish, tapi salah larinya, ya, tidak seperti itu. Jadi saudara, pertandingan harus diakhiri dengan baik, ya, capai garis akhir. Dan yang selanjutnya Paulus katakan, aku telah memelihara iman, ya. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 8, coba tampilkan, ini ayat yang bagus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, ya. Kamu percaya kepada dia sekalipun sekarang tidak melihatnya, Paulus bilang, ya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Saudara, keselamatan jiwa kita. Kita perlu berlari menuju tujuan, ya. Kita perlu, ya, melihat dia. Kita walaupun belum pernah melihat dia, kita harus memiliki iman, percaya kepadanya. Ada yang sudah pernah melihat Tuhan? Belum pernah, ya. Tapi saudara percaya, itu iman. Kamu mengasihinya. Apa betul saudara mengasihi Tuhan? Amin. Nah, itu kalau kita mengasihi Tuhan, itu baru kita mempunyai iman, ya, percaya kepada dia. Sekalipun sekarang kita belum melihat dia, dikatakan, ya, kamu bergembira karena sukacita, karena Tuhan katakan itu, dan kita telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita selamat, jiwa kita selamat. Tubuh kita juga perlu selamat, saudara. Hari-hari ini kita perlu bertumbuh menjadi orang bijak, ya. Di dalam Amsal Salomo 22 ayat 3, orang bijak dia tahu bahaya, dia menghindar, dia tahu celaka, dia menghindar. Tapi orang bodoh nggak peduli dia. Jangan menjadi orang yang bodoh. Amin, saudara. Hari-hari ini COVID-19 itu, ya, mencelakakan. Kalau kita disuruh tinggal di rumah, kalau kita suruh menjaga, kita harus bijaksana. Jangan keluar, jangan berhubungan dengan orang-orang yang terkena itu. Jadi kita perlu bijak. Nah, Paulus katakan bahwa untuk mendapatkan mahkota tadi, orang-orang yang merindukan kedatangannya, rindu kedatangan Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Yakobus katakan, karena itu saudara-saudara, ya, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ya, masa-masa ini masa yang sukar. Itu sebabnya Petrus katakan, Yakobus katakan, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani
Ya, Yakobus mengibaratkan hidup kita ini, iman kita ini seperti petani yang menanam, ya, yang menunggu hasil yang berharga. Dia katakan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan dekat untuk menjemput kita semua yang setia sampai terakhir. Dia akan bawa kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita memiliki juga mahkota kebenaran itu, ya, sabar menantikan kedatangannya, mempersiapkan diri menantikan kedatangannya. Minggu lalu saya sampaikan bagaimana kita harus mempunyai persediaan minyak itu, yaitu Roh Kudus. Kita harus memiliki sayap burung Raja Wali, sayap burung Nasar yang bisa membawa kita terbang ke tempat padang gurun di mana kita dipelihara selama 3,5 tahun itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu firman Allah yang saya sampaikan pada sore hari ini, lanjutan dari tadi pagi. Ya, kita harus bersabar, tetapi nantikan Tuhan dengan iman yang teguh. Di dalam kita beriman kepada Dia, tetap hidup benar, berjalan, berhidup menjadi terang, berjalan terus seperti aturan-aturan yang berlaku di tengah-tengah dunia ini. Mari pemain musik tampil ke depan. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Dia memberi kesempatan buat kita untuk diselamatkan, tetapi bukan hanya diselamatkan saja, tetapi kita diberi kesempatan untuk berbuat sesuatu yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan mahkota-mahkota dalam kehidupan kita, mahkota abadi dan mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Engkau Bapa yang mengasihiku. Saudara-saudara yang di rumah-rumah, siapkan hidupmu. Tuhan ada juga bersama dengan engkau di ruangan di mana engkau berada. Kumpul bersama-sama dengan keluarga, berdoa bersama-sama. Tuhan senang kita sepakat sehati
sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ditebus, orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus memimpin kami untuk merebut mahkota-mahkota itu, sehingga kami dapat memerintah bersama-sama dalam kerajaan 1000 tahun damai yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Sore ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu. Kalau ada yang dalam kesulitan Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau tidak pandang bulu, Engkau mengasihi mereka, Engkau mengasihi kami semua dengan kasih yang kekal. Dan Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber segala pertolongan. Kepadamu hamba berserah, kepadamu hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan harga darah-Mu yang mahal Tuhan. Engkau yang memiliki mereka semua, Engkau yang menjaga, melindungi dan memberkati. Yang susah Tuhan beri penghiburan, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan, urut berkat-berkat pada hari ini dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan berperang ganti kami. Tuhan terima kasih. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri Tuhan, Kabinet yang ada, bahkan seluruh pejabat-pejabat eselon 1, 2 dan seterusnya Tuhan. Engkau yang menjaga, memberkati. Engkau juga yang memakai mereka dengan takut akan Tuhan dan penuh hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga kami mengalami keadilan dan kemakmuran. Bahkan Tuhan, sementara masih ada virus yang mengganggu di seluruh dunia, Engkau juga kiranya menghapuskan itu semua demi kemurahan Allah untuk umat-umat tebusan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa buat Tuhan seluruh angkatan bersenjata, ABRI dan TNI dan Polri Tuhan. Tolong mereka supaya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat dokter-dokter, jurawat, para medis yang menangani ya mereka-mereka yang sakit pada hari-hari ini. Bahkan anak-anak Tuhan, jemaat hamba-Hamba-Mu yang sakit karena virus Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu supaya mereka pun mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai semua bangsa dan negara kami menjadi alat-alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar juga melalui kesempatan ini, melalui virus ini, jiwa-jiwa semua mencari Tuhan sehingga ada kebangunan rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami alaskan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara dengarkan pengumuman. Saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Jadwal ibadah, doa dan streaming. Kamis jam 7, kemudian Jumat jam 3 sore ada doa persiapan perjamuan suci. Untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan boleh bergabung. Kemudian jam 6 ada doa streaming juga. Kemudian jam 7 ada latihan kaum muda remaja. Kemudian setengah 9 malam ada doa malam. Kemudian hari Sabtu jam 6 ada kaum muda remaja secara streaming, bisa diikuti oleh kaum muda. Kemudian minggu depan kita akan adakan perjamuan suci pagi jam 6, sore jam 4. Untuk anggur dan roti perjamuan suci bisa diambil, yang streaming bisa ambil di kantor sekretariat. Saya kasih waktu hari Jumat dan Sabtu bisa ngambil supaya tidak berdesakan ataupun tidak gerombol ya. Jadi saya atur waktunya. Kemudian untuk yang ada di sini bisa langsung aja ngambil di tempat ini. Kemudian ada sekolah minggu juga jam 8. Untuk agenda kita yaitu bakti sosial jelang Idul Fitri berupa mengumpulkan sembako. Mari kami harap dan menghimbau bagi keluarga yang bisa berkelebihan, berkelimpahan, minimal satu keluarga saja mengirim sembako sudah tercukupi ya. Karena tahun lalu kita bisa kirim 160 paket, belum tahu hari ini. Dan untuk tahun ini kemungkinan akan kita bagi pada tanggal 23. Terima kasih buat sembako yang sudah masuk, Tuhan Yesus memberkati.
Kemudian atas nama keluarga besar GBT Philadelphia Ambulu, kita sama-sama mengucapkan turut merasa kehilangan dengan berpulangnya Ibu Aiwa kemarin dan sudah dikebumikan tadi pagi. Biarlah keluarga yang ditinggalkan boleh diberi kekuatan dan penghiburan untuk tetap setia melayani Tuhan. Itu saja pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita nyanyi kembali kor tadi. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau Bapa yang mengasihiku. Mari yang hadir di ruangan ini kita berdiri semua. Engkau pandang bentuk dan rupa, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Kami berdoa buat keluarga saudara Nanang. Tuhan tolong beri penghiburan, beri mereka kebijaksanaan Tuhan untuk menghadapi masalah yang sementara, duka yang sementara mereka hadapi. Tuhan tolong dalam segala hal. Terima kasih banyak Tuhan. Sore hari ini Engkau juga memberkati seluruh umat-umat-Mu, baik persembahan mereka milik Tuhan yang dikembalikan Tuhan berkati dengan limpah. Demikian juga Tuhan kalau yang hadir ini sementara akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat sejahtera daripada-Mu Tuhan. Demikian juga yang di rumah-rumah, berkati semua Tuhan, besar kecil, tua muda, jangan ada yang Tuhan lewatkan. Engkau dipermuliakan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Demikian juga berkat-berkat dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. Sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus mengalir terus dalam hidup kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Saudara bisa membawa persembahan.